Gurun yang Anda lihat sekarang adalah gurun Taklamakan yang dikenal dengan Laut Kematian. Taklamakan dalam bahasa Uighur berarti tempat yang bisa dimasuki namun tidak bisa keluar. Konon dulunya kota ini adalah kota yang dikutuk ribuan tahun yang lalu, yang kemudian hilang di gurun pasir, dan sejak itu dianggap sebagai kawasan terlarang bagi kehidupan. Gurun Taklamakan adalah gurun terluas di Tiongkok dan gurun bergerak terbesar kedua di dunia, karena terletak di tengah benua Eurasia, dipengaruhi oleh aktivitas lintas aliran angin dan pasir dari dua arah angin yaitu barat laut dan utara yang menyebabkan bentuk bukit pasir berubah setiap hari. Oleh karena itu, meskipun jalan gurun dibangun dengan biaya yang besar, jalan tersebut seringkali terendam bukit pasir. Di kedalaman gurun pasir ini, terdapat sebuah bangsa yang tertinggal oleh dunia dan sejarah. Mereka hidup terisolasi hingga saat ini. Tidak diketahui bagaimana mereka bisa terisolasi di jantung lautan kematian ini selama lebih dari 1000 tahun. Mereka telah menjaga surga di gurun ini selama beberapa generasi. Mereka adalah suku Kria yang tinggal di Dariabui. Bagaimana mereka bertahan hidup di negeri kematian ini? Dari mana asalnya? Siapa nenek moyang mereka? Pertanyaan-pertanyaan ini selalu menjadi misteri. Dariabui berarti tepi sungai dalam bahasa Uighur, yang berarti desa di sepanjang sungai. Sungai besar ini adalah sungai Kria yang berasal dari pegunungan Kunlun yang mencair, mengalir dari selatan ke utara menuju gurun Taklamakan, kemudian menyatu membentuk sungai Kria, membentuk koridor hijau selebar 10 km dari timur ke barat, dan panjang lebih dari 300 km dari utara ke selatan. Dikelilingi oleh sungai Kria, terdapat hutan Populus Euphratica berusia 3000 tahun yang belum mati, dan ada juga tumbuhan air gemuk di kedua sisi tepian sungai. Oasis yang terbentuk oleh sungai kuno berusia 400 tahun di sepanjang jalan ini, merupakan kawasan tempat tinggal para penggembala asli masyarakat Kria. Sulit bagi orang awam untuk menemukan tempat ini, bahkan orang-orang di sini membutuhkan waktu 13 hari untuk keluar dari desa dengan menunggangi unta. Sebelum tahun 1895, bangsa ini hidup sendirian di gurun pasir hingga seorang penjelajah asal Swedia, Sven Hedin, datang ke sini. Seorang penjelajah menemukan reruntuhan dan ulik pada dinasti Tang, dan Karadun pada dinasti Jin dan Han di lautan pasir, dan mencoba menelusurinya hingga ke ujung gurun pasir. Dia ingin tahu di mana tetes air terakhir akan berakhir, karena itu dia berjalan menyusuri tepi sungai, mendaki bukit pasir, melewati hutan Populus Euphratica, dan melintasi rawa alang-alang. Sampai akhirnya ia tiba di ujung sungai Kria, dan menemukan oasis yang belum pernah ditemukan oleh dunia. Tidak hanya kumpulan unta liar yang berkeliaran, tetapi juga merupakan surga bagi sejumlah besar babi hutan. Yang mengejutkannya, ternyata ada komunitas penggembala yang tinggal di sini. Dalam bukunya Perjalanan ke Jantung Asia, dia menulis dengan penuh semangat, bahwa para penghuni tua di hutan adalah pertapa sejati. Bahkan Kaisar Tiongkok yang pernah memimpin Xinjiang, tidak mengetahui bahwa ada penduduk yang tinggal di sana. Beberapa tahun kemudian, Mark Aurel Stein, menemukan reruntuhan Nia dan menggali potongan kayu bahasa Kerun. Ia juga menemukan bukti dari pengukuran etnografi, yang menunjukkan bahwa penduduk di sini termasuk masyarakat Indo-Eropa. Selama 100 tahun, sejarah di sini tidak pernah diganggu oleh teknologi modern, dan butuh waktu sekitar setengah abad, sebelum pemerintah Tiongkok mengirimkan tim ekspedisi untuk menemukan kelompok Uighur yang terisolasi ini, dan membangun desa Dariabui untuk 263 kepala keluarga di desa Dariabui. Penduduk asli di sini berjumlah sekitar 1.300 orang, karena letaknya di tepian sungai Kria. Mereka menyebut diri mereka orang Kria, dan percaya bahwa misi mereka adalah melindungi Kria. Karena suku mereka saat ini belum dapat diidentifikasi, mereka digolongkan sebagai Uighur berdasarkan kebiasaan hidup mereka dalam menggunakan bahasa Uighur, meskipun agak berbeda dengan bahasa Uighur di daerah lain. Asal-usul masyarakat Kria selalu menjadi misteri, karena tidak ada catatan desa itu dalam dokumen sejarah Tiongkok. Meskipun dapat disimpulkan bahwa mereka mungkin sudah tinggal di sini lebih dari 1000 tahun, namun identitas mereka tidak dapat ditentukan secara akurat. Saat ini ada sekitar 5 teori.
Salah satunya mengatakan bahwa mereka merupakan keturunan pemimpin dinasti Ali Guge di Tibet. Pada pertengahan abad ke-17, dinasti ini menderita di Ladakh, Kashmir selama bertahun-tahun. Setelah penyerangan, tim kecil yang terdiri lebih dari 100 orang berkelana melintasi pegunungan Kunlun untuk menghindari perang dan datang ke sini. Kedua, dikatakan bahwa mereka adalah cabang dari masyarakat Loulan kuno yang menghilang lebih dari 2000 tahun yang lalu. Ketiga, mereka dikatakan sebagai roh dari salah satu dari 36 negara di wilayah barat. Keempat, orang-orang yang selamat dari kerajaan Juegu mengatakan bahwa mereka awalnya adalah penduduk asli gurun ini. Teori lainnya adalah sekitar 400 tahun yang lalu, para petani di kawasan pertanian kuno Oasis Yutian, seperti Mugala dan Karuk yang pergi ke utara menyusuri sungai untuk mencari padang rumput. Air dan rumput di sini berlimpah, jadi mereka memutuskan untuk menetap di sini. Pendapat asal-usul orang Kriya berbeda-beda dan tidak pernah diketahui secara pasti. Dari segi ciri fisik, masyarakat Kriya mirip dengan orang Eropa. Mereka memiliki hidung yang mancung dan mata yang dalam, dan beberapa mata memiliki iris berwarna hijau, namun memiliki juga ciri-ciri yang sama dengan yang dimiliki orang Tionghoa pada umumnya. Ada juga masyarakat di desa yang mengenakan pakaian yang terbuat dari kulit domba, yang membuatnya terlihat seperti desa primitif ribuan tahun yang lalu. Namun sebenarnya ada beberapa peralatan besi di desa tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang yang memasang lampu listrik, waktu sepertinya statis di gurun. Bagi masyarakat Kriya, konsep waktu sangatlah kabur, dan tidak ada yang bisa mengetahui secara akurat berapa usia mereka sebenarnya. Selama berabad-abad masyarakat Kriya terbiasa menyendiri, mereka tidak mengetahui bahwa ada kehidupan di dunia luar, dan bagi mereka ini adalah tidak masuk akal. Desa Kriya sepertinya telah kembali ke zaman batu. Ada rumah yang tersebar di kedua sisi sungai. Jarak antar rumah di sini saling berjauhan. Desa Daliabui memiliki luas sekitar 2000 km persegi dan penduduknya jarang. Mereka tinggal di rumah-rumah yang sederhana namun bersih. Setiap rumah dibangun dengan menggunakan cabang pohon poplar dan tamariska. Kedua jenis pohon ini hanya dapat ditemukan di gurun pasir. Untuk bertahan hidup, mereka menggunakan cabang pohon Populus euphraitica untuk membuat tumpukan, dan kemudian menenun pohon willow merah yang sangat kuat secara horizontal ke dinding rumah mereka. Di dalam rumah, terdapat bahan bangunan dari kayu dan dinding yang terbuat dari lumpur. Ruang tamu yang luas memiliki lantai yang terbuat dari tanah halus, dan lantai tersebut selalu lembab dan tidak pernah kering. Atap rumah menggunakan alang-alang dan celahnya diisi dengan lumpur yang diambil dari sungai Kriya. Meskipun sederhana, rumah seperti ini adalah tempat tinggal yang nyaman. Setiap keluarga akan menumpuk pasir setebal 30 cm untuk membuat alas, kemudian menaruh karpet atau kain wol di atasnya. Di tengah rumah terdapat lubang dengan kedalaman sekitar 50 cm. Di sekitarnya terdapat batu, dan di atas batu tersebut terdapat pot besar untuk mereka memasak. Mereka percaya bahwa api adalah kehidupan, sehingga api dalam lubang tersebut akan terus menyala untuk tempat mereka makan dan beristirahat, dan jika api telah padam, gurun akan menjadi tempat mati. Meskipun telah mengalami modernisasi, mereka tetap memegang teguh adat istiadat tradisional dan rumah spiritual mereka. Mereka tidak pernah berburu binatang, bahkan di masa-masa paling sulit, mereka tidak mencari nafkah dengan berburu. Yang uniknya, masyarakat di sini tidak pernah menutup rumah pada malam hari, dan setiap orang Kriya menyapa dengan ramah saat bertemu. Air sungai semakin berkurang secara bertahap, masyarakat Kriya sedang menghadapi kesulitan dalam mempertahankan kehidupan mereka. Pada tahun 2016, pemerintah Kabupaten Yutian memasukkan relokasi Daliabui ke dalam agenda mereka, sebagai upaya untuk melawan kerusakan ekologi dan mengurangi kemiskinan. Pada tahun 2017, bersamaan dengan penyelesaian pembangunan lokasi relokasi, jalan aspal sepanjang 92 km juga telah selesai dibangun dan dibuka untuk lalu lintas. Pada tanggal 27 September tahun 2019, akhirnya sekelompok warga desa yang terdiri dari 114 kepala keluarga telah meninggalkan pedalaman gurun tempat tinggal nenek moyang mereka, dan pindah ke desa baru yang direlokasi. Terima kasih telah menonton. Dan jika Anda menikmati video ini dan menganggapnya informatif, silahkan tekan tombol suka dan berlangganan.